Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dalam pembahasan elektrostatik muatan-muatan titik. Jika beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dua besaran kelistrikan, yaitu gaya kolom dan medan listrik, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu lagi besaran kelistrikan, yaitu potensial listrik. Misalkan kita memiliki sebuah muatan titik, katakanlah plus Q, maka kita tahu bahwa di sekitarnya terdapat medan listrik yang arahnya selalu radial keluar. Katakanlah ada sebuah titik P, maka potensial listrik di titik P didefinisikan sebagai Vp sama dengan minus integral dari titik acuan tertentu sampai ke titik P E.dr, di mana titik P sebagai acuan adalah titik acuan tertentu yang kita tetapkan. Pada umumnya, titik acuan P adalah titik yang berada di jauh tak berhingga. Hal ini mirip dengan titik acuan pada potensial gravitasi bumi. Kita selalu mengambil permukaan bumi sebagai titik acuan, di mana pada titik acuan itu ketinggian sama dengan 0 atau potensial listrik di titik itu sama dengan 0. Contoh sederhana, sebuah titik P berada pada jarak R dari sebuah muatan sumber plus Q, seperti gambar ini. Kita akan menentukan berapa besar potensial listrik di titik P. Maka kita gunakan definisi potensial listrik, di mana E dalam persamaan ini sudah kita ketahui bahwa E di titik P adalah K Q dibagi R kuadrat dan arahnya selalu radial keluar. Maka substitusi E dalam persamaan di atas menghasilkan Vp sama dengan minus integral R dari tak hingga, karena itu titik acuan yang dikatakan tadi, sampai ke titik R sama dengan R, yaitu di titik P, dari medan listrik yaitu K Q dibagi R kuadrat R topi. R topi ini adalah arah dari vektor medan listrik yang arahnya radial keluar. Dot dr R topi. Jadi dr adalah besarnya elemen dr dan R topi adalah arah dari elemen dr, yaitu radial keluar. Nah, oleh karena itu R topi dot R topi nilainya 1. Sehingga tanda dot hilang dari persamaan ini. Kita dapatkan Vp sama dengan minus integral R dari tak hingga sampai R sama dengan R, K dikali Q dibagi R kuadrat dr. Nah, oleh karena itu Vp adalah sebuah besaran skalar. Kemudian kita integrasikan, kita peroleh Vp sama dengan minus K Q per R dari tak hingga sampai ke R. Nah, kita substitusikan nilai-nilai tersebut, maka kita peroleh Vp sama dengan K dikali Q dibagi R. Bagaimanakah potensial listrik oleh beberapa muatan titik? Katakanlah kita memiliki 3 muatan titik, Q1, Q2, dan Q3. Jaraknya masing-masing adalah R1, R2, dan R3, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, karena besaran skalar, maka potensial listrik pada suatu titik yang disebabkan oleh beberapa muatan titik di sekitarnya adalah penjumlahan skalar dari potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Jadi, Vp sama dengan potensial listrik di titik P yang disebabkan oleh Q1 atau V1 ditambah potensial listrik di titik P yang disebabkan oleh muatan Q2 ditambah
potensial listrik yang disebabkan oleh muatan Q3 atau V3. Jika ada muatan-muatan lainnya, silakan ditambahkan. Maka kita dapatkan bahwa Vp sama dengan K-1 per R1 tambah seterusnya. Nah, yang perlu diingatkan di sini bahwa dalam penjumlahan ini, jika muatan bertanda negatif, langsung Anda masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan. Karena tanda negatif itu tidak memiliki makna arah. Secara umum, potensial listrik titik P adalah K dikali sigma I sama dengan 1 sampai ke N QI dibagi RI, yang menunjukkan bahwa potensial listrik P merupakan penjumlahan dari potensial-potensial yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Potensial listrik akan memberikan makna fisik kalau ia dinyatakan dalam suatu besaran yang dikenal dengan beda potensial listrik, atau dalam kehidupan sehari-hari dinamakan dengan tegangan listrik. Katakanlah kita memiliki dua buah titik A dan B yang berada di sekitar muatan titik Q. Maka beda potensial antara A dan B diberikan oleh persamaan VAB sama dengan VB dikurang VA. Karena Anda sudah mengetahui cara menentukan VB dan VA, maka substitusi nilai VB dan VA akan memberikan persamaan VAB sama dengan minus integral dari jauh tak terhingga sampai R sama dengan B E dot dr. Nah, ini adalah untuk VB dikurang minus integral R dari jauh tak hingga sampai R sama dengan A E dot dr. Ini adalah untuk VA. Maka jika kita selesaikan, VAB sama dengan integral R dari tak hingga sampai ke A E dot dr dikurang integral tak hingga integral dari tak hingga sampai R sama dengan B E dot dr. Maka persamaan ini bisa ditulis menjadi VAB sama dengan minus integral R dari A sampai tak hingga E dot dr tambah integral tak hingga sampai R sama dengan B E dot dr. Secara matematis ini dapat ditulis menjadi VAB sama dengan minus integral R sama dengan A sampai R sama dengan B dari E dot dr. Nah, persamaan ini adalah persamaan dalam menentukan beda potensial antara titik A dan B. Nah, Anda bisa menyelesaikan latihan 1, di mana pada latihan ini sebuah muatan yang besarnya 6 Q ditempatkan pada suatu ruang di mana di sana terdapat dua titik A dan B. Tentukanlah potensial listrik titik A, potensial listrik B, dan beda potensial listrik antara titik A dengan titik B. Ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Cobalah. Selanjutnya, Anda bisa mengerjakan latihan 2. Latihan 2 terdapat dua buah muatan titik, yaitu minus Q dan plus Q, dan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Maka, sama seperti latihan 1, Anda diminta menentukan potensial listrik titik A dan potensial listrik titik B yang ditimbulkan oleh dua muatan titik ini. Kemudian, diminta menentukan beda potensial antara titik A dengan titik B. Nah, hati-hati di sini dalam menentukan jarak muatan ke masing-masing titik. Cobalah. Latihan 3 diberikan dua buah muatan pada titik sudut, ditempatkan pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah S. Anda diminta menentukan potensial listrik titik P. Dan
Diberikan buah-buah muatan juga, minus 2Q dan minus Q, Anda diminta menentukan potensial listrik di titik A. Latihan ini ingin menunjukkan pada Anda bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan medan listrik dan potensial listrik. Jika medan listrik, maka persamaan ini baru bisa diselesaikan kalau Anda menggambarkan vektor-vektor medan listrik. Dan resultan medan listrik Anda tentukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan menghitung resultan vektor. Sedangkan untuk potensial listrik, karena dia besaran skalar, Anda tinggal menjumlahkan potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Cobalah. Dan latihan 4, diberikan 3 muatan titik yang ditempatkan pada titik-titik sudut sebuah persegi yang panjang sisinya S. Terdapat 2 titik di situ, yaitu O dan P, di mana titik O adalah titik perpotongan diagonal. Maka di sini Anda diminta menentukan potensial listrik titik O, potensial listrik titik P, dan beda potensial listrik antara kedua titik yaitu O dengan P. Apabila besar masing-masing muatan Q1 dan Q3 itu sama, yaitu plus Q, sedangkan Q2 adalah minus Q. Cobalah Anda selesaikan soal-soal yang sederhana ini. Selamat mencoba.